jahiliyah. Nabi menggelar seperti itu, panggilan-panggilan jahiliyah. Padahal yang mereka pakai adalah panggilan Muhajirin dan Ansor. Dua predikat yang di dalam Al-Quran disebut secara prinsip dia adalah istilah yang syar'i, boleh untuk dipakai. Tetapi Rasulullah SAW memberikan predikat kepadanya sebagai panggilan jahiliyah karena dipakai untuk memecah belah umat. Kok dipakai seruan Muhajirin yang harusnya adalah syar'i, kok dipakai untuk melawan sesama kaum muslimin? Predikat Ansor juga begitu. Maka kata Nabi, ini seruan dan gelar-gelar jahiliyah, bukan asalnya tetapi pemakaiannya dan konteksnya. Maka beliau berkata begitu sallallahu alaihi wasallam. Ada awal jahiliyah wa ana baina adhurikum, saling panggil-panggil kalian dengan seruan dan panggilan jahiliyah, predikat jahiliyah, sedang saya masih hidup di tengah kamu lagi. Lalu kata beliau alaihi salatu wassalam, da'uha fa innaha muntinah. Tinggalkan semua itu. Jangan saling panggil memanggil dengan seruan itu, karena dapat mengkotak-kotakkan kaum muslimin, merusak persatuan umat Islam. Da'uha, tinggalkan semuanya. Fa innaha muntinah. Karena panggilan-panggilan begitu hanyalah mengeluarkan bau ibarat bangkai, busuk. Seruan seperti ini. Nah, dari situlah kemudian kita mengenal ayat yang dibacakan oleh saudara kita tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpegang teguhlah kamu semua dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Wa la tafarraqu, dan jangan berselisih, jangan bercerai-berai. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah nikmat Allah atas kamu semua, kaum muslimin, kaum muhajirin, kaum ansar. Id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum, ketika kamu bermusuh-musuhan, bunuh-membunuh malah, saling bersengketa. Fa'alafa baina qulubikum, lalu Allah menyatukan hati sesama kamu, mengikat satu dengan yang lain, dijadikan saling cinta, saling sayang, saling kasih. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, dan kamu pun menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ini seruan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dengan tergesa-gesa seperti itu untuk menyelamatkan persatuan umat. Saya pernah membaca komentar dari salah seorang ulama hadis yang menjelaskan tentang peristiwa itu, bahwa Nabi belum sempurna memakai bajunya. Kata sang ulama, seakan-akan Rasulullah SAW membawa beban berat untuk menyatukan umat ini. Jangan sampai terpecah, bercerai-berai. Sebab persatuan itu selalu membawa hal yang positif. Potensi yang ada di tengah umat itu bisa diarahkan kepada hal yang positif. Membangun ketahanan umat, membangun derajat umat, mengangkat derajat umat, itu bisa diwujudkan dengan persatuan. Tetapi dengan berpecah belah, semua itu tidak akan mungkin terjadi. Rasulullah SAW
Mewujudkan persatuan umat adalah merupakan satu tuntutan dan keharusan atas kita semua, agar supaya umat ini punya ketahanan dan kita bisa berpikir lebih jauh, berbuat lebih jauh untuk pembangunan umat, baik pembangunan fisiknya maupun pembangunan mental, moralnya, akhlaknya. Itu adalah perkara yang diharapkan untuk kita semua bersungguh-sungguh untuk mewujudkan persatuan umat, kebersamaan. Jangan berpecah belah, jangan bercerai-berai. Dan semua yang dapat mengoyak-ngoyak kebersamaan umat, memecah belah persatuan umat ini harap diwaspadai dan diperhatikan. Dan untuk dasar itu juga lah kita akan membahas tentang sejarah ini. Sejarah yang hingga saat ini berlangsung terus, tidak pernah putus. Hanya dinamikanya yang berbeda, kadang naik, kadang turun, tetapi sebagai satu kenyataan dan fenomena itu tetap berlanjut. Hadirin sekalian yang sangat berbahagia, sebagai upaya untuk kita mewujudkan persatuan umat, maka kita patut untuk menjaga kebersamaan ini dari segala yang dapat merusak umat kita. Itu kewajiban kita. Selain berupaya untuk terus menghembuskan ruh kebersamaan, ruh persatuan, mari kita bersatu, mari kita bersama. Agenda-agenda besar umat ini sangat banyak. Tantangan terhadap umat ini sangat besar. Di samping itu, kita juga patut untuk mengingatkan umat berhati-hati terhadap segala yang dapat merusak kebersamaan dan persatuan kita. Baik itu dalam bentuk pemikiran, dalam bentuk keyakinan, dan dalam bentuk pengamalan yang bisa merusak persatuan itu, maka harus waspada. Dan sedapat mungkin kita sisihkan dari umat, kita bentengi umat ini dari hal-hal yang dapat merusak persatuan mereka, kebersamaan mereka di atas Islam itu sendiri. Maka satu fenomena atau kenyataan sejarah hingga saat ini yang dapat merusak kebersamaan dan persatuan umat adalah adanya pemikiran yang mengkristal menjadi kelompok yang berbuat dan terus bergerak, senantiasa bergerak, buat penyampaian secara umum di kalangan umat kita ini tentang satu perkara yang dapat merusaknya. Pemikiran itu awalnya pemikiran, tetapi lama-kelamaan seperti itu berubah, mengkristal menjadi kelompok. Itulah yang akan disampaikan yang tentang Syiah. Syiah sebagai pemikiran dan sebagai kelompok. Masing-masing sudah pegang makalah. Sebab untuk slide-nya mungkin tidak sesempurna yang makalah. Di sepanjang sejarah hadirin Filsafat yang sangat berbahagia, Syiah ini sudah menjadi duri di dalam diri kaum muslimin. Secara historis dimulai sejak abad pertama malah. Kita akan lihat sejarahnya nanti. Mulai dari tahun 30-an malah Hijriah menjadi sebuah